تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, penyakit hati yang menimpa kaum munafikin ini ada dua jenis. Ada penyakit berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat. Ya. Ada penyakit yang berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat. Begitu penyakit ini menimpa hatinya, maka Allah tambah penyakit itu semakin bertambah, semakin kuat, ditambah lagi penyakit. Dan di sini letak bahaya kemunafikan. Dia beda dengan dosa biasa. Iya. Dosa biasa, seorang itu jatuh di dalamnya, Allah memberi tobat kepadanya. Dia bertobat dari dosa. Bertobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Tapi kemunafikan mengada-ada di dalam syariat, ini penyakit. Mungkin dia akan bertambah sesat dan bertambah penyakitnya. Iya. Dan ini ditunjukkan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana fid dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada di dalam kesesatan, Allah akan membuat dia semakin lapang di dalam kesesatannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ayat tadi di surah Maryam. Kalau di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balik penglihatan dan hati-hati mereka sampai seakan-akan mereka tidak pernah beriman sama sekali. Coba bayangkan bagaimana penyimpangan sampai menjadi seakan-akan tidak pernah beriman sama sekali. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ini dua sifat pokok kaum munafikin. Dan ingat ya, surah An-Nisa termasuk dari surah yang menjelaskan sifat-sifat kaum munafikin. Sudah jelas perintah Rasulullah, dia tentang. Jelas jalannya Nabi dan para sahabat, dia selisihi jalan itu. Ya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Sudah sesat semakin dibuat tersesat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Ini saya sudah bacakan 5 ayat dari Al-Quran di atas makna ini. Dan ada ayat-ayat yang lain. Karena itulah kemunafikan ini penyakit. Iya. Penyakit apabila dia masuk dalam bentuk syubhat, semakin besar. Sehingga kekafiran pun dianggap biasa. Bermain-main dengan kekafiran itu adalah perkara yang biasa. Sebagaimana yang akan datang dari sebagian sifat-sifat mereka. Kemudian dari penyakit juga pada kaum munafikin ada namanya penyakit syahwat. Ya, ketamakan syahwat. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran ketika perempuan mukminah diperintah untuk menundukkan atau diperintah untuk jangan melembutkan suaranya. Iya, di dalam berbicara. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian merendahkan suara kalian. Iya. Sehingga orang yang di hatinya penyakit tamak dengan hal tersebut. Ini orang yang di hatinya penyakit ini kaum munafikin. Di antaranya adalah kaum munafikin. Iya. Karena itu seorang perempuan kalau dia berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, boleh saja kalau ada hal yang disyariatkan di situ. Tetapi dengan pembicaraan yang wajar, bukan dengan melembutkan suara, yang bisa membawa apa? Membawa fitnah di dalam hal tersebut.